Haleluya. Puji nama Tuhan untuk kasih setia-Nya yang sudah dinyatakan lagi bagi kita sekalian sampai dengan hari ini. Saya sangat mensyukuri atas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan kesabaran Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan saya dari hari ke hari. Saya juga sangat meyakini bahwa kualitas yang Tuhan miliki itu, sifat-sifat yang dimiliki oleh Tuhan itu juga telah menjadi pengalaman bagi saudara-saudara sekalian, seluruh rekan Opsir, hamba-hamba Tuhan, dan seluruh warga Bala Keselamatan di Indonesia, gerejanya yang dikasihinya, Anda sekalian dan saya. Kita kembali melanjutkan renungan kita pada hari ini dengan tema kita untuk tahun ini menjadi bejana kekudusan di dalam Kristus. Dan kita masih pada subtema atau fokus secara khusus pada bagian perenungan yang saya beri judul Bejana yang Memberkati. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami memuji Engkau, kami mengagungkan Engkau untuk kasih setiamu atas kehidupan kami, untuk Roh-Mu yang memimpin kami dan menghasilkan buah di dalam kehidupan kami. Berkatilah perenungan firman Tuhan ini supaya lagi menjadi berkat bagi umat Tuhan, bagi kami sekalian, dan menjadi pendorong bagi kami untuk menjadi orang-orang yang percaya, yang hidupnya memberkati orang lain. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara sekalian, saudara pasti masih ingat ayat yang kita gunakan untuk fokus renungan kita pada minggu-minggu ini. Bejana yang memberkati dari Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada satu hukum yang menentang semuanya itu. Saudara-saudara, secara khusus pada hari ini kita akan melihat bagian yang menyebutkan kesabaran. Saya pikir saudara, ketika kita berbicara tentang kesabaran, kita berbicara tentang siapa kita yang perlu selalu sabar, selalu mengelus-elus dada kita ketika diperhadapkan dengan tantangan, ketika kita sakit hati atau dikecewakan, atau ketika seseorang menyinggung perasaan kita, atau pikiran kita terganggu, lalu kita elus-elus dada dan mengatakan kita sabar. Buah roh adalah kesabaran. Karena hidup kita adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus, maka buah roh itu dalam bentuk kesabaran, sifat yang sabar itu akan muncul dengan sendirinya dalam kehidupan kita. Saudara, saya ingin mengatakan kesabaran adalah salah satu kesaksian orang Kristen yang tidak mudah untuk dilakukan. Kita cenderung egois. Kita cenderung ingin mengendalikan segala sesuatu. Kita cenderung ingin dipandang lebih baik, lebih terhormat dibandingkan orang lain. Sehingga kita cenderung tidak bisa menahan diri. Kita cenderung ingin mengendalikan segala sesuatu. Kita juga cenderung menjadi orang-orang yang ingin cepat menyelesaikan segala sesuatu atau ingin cepat mencapai segala sesuatu. Kalau kita bekerja, kita berharap kita kerja hari ini, dalam waktu 3 bulan kita sudah menjadi orang yang kaya. Kita berpikir bahwa dengan cara bekerja secara singkat, secara instan, maka kita akan mencapai segala sesuatu secepatnya. Saudara sekalian, itu semua tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam konteks bersabar, dalam konteks menyaksikan hidup yang penuh dengan kesabaran. Barangkali Anda berpikir bahwa seorang yang sabar itu adalah seorang yang kalau dia bicara pelan-pelan, kalau dia bicara dengan lemah lembut, kalau dia bicara dengan sedemikian teratur, jalannya juga diatur dengan santai, dan Anda berpikir dia adalah seorang yang telah menghasilkan buah kesabaran. Saya telah berjumpa dengan orang-orang yang cara bicaranya sedemikian cepat, dia lincah, dia sangat gesit, tetapi sabarnya luar biasa.
Sehingga saudara sekalian, postur tubuh kita atau cara kita berjalan, cara kita berbicara tidak menentukan apakah kita adalah orang yang memiliki kesabaran. Saya ingin mengatakan dan menyaksikan terlebih dahulu sebagai pengakuan bahwa saya termasuk seorang yang tidak begitu bisa bersabar. Saya ingin mengajak kita untuk melihat ayat ini secara khusus. Apa yang disebut dengan kesabaran? Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya disebutkan sebagai forbearance, yaitu sebuah sikap hati, sikap hidup yang bersabar menjalani kehidupan apa adanya. Dengan sebuah keyakinan bahwa kalau Allah yang saya percayai adalah Allah yang berkuasa, Allah yang memiliki segala sesuatu, Allah yang mengenal siapa hidup saya, Allah yang mengetahui masa lalu saya, hari ini saya, dan hari esok saya. Kalau saya sungguh-sungguh percaya kepada Dia, maka saya akan dimampukan untuk bersabar menjalani kehidupan ini apapun adanya. Dan seringkali saudara sekalian, kesabaran yang dimaksudkan bagian dari firman Tuhan ini adalah diuji atau teruji dalam kehidupan kita ketika kita diperhadapkan dengan pencobaan. Ketika salah satu anggota keluarga kita sakit. Beberapa hari ini atau minggu yang lalu lah saya mengatakan bahwa sebelum kami berangkat ke Jakarta, beberapa hari sebelum berangkat ke Jakarta untuk pelayanan khusus, ibadah atau kebaktian selamat datang bagi para kadet, kami mendapati salah satu putra kami sakit panas tinggi. Kami bawa pergi ke dokter dan waktu sampai di dokter dites antigen dan ternyata positif COVID-19. Lalu kami berpikir, sekarang bagaimana? Beberapa hari lagi kami akan berangkat meninggalkan anak-anak ini. Bagaimana? Kami ingin cepat-cepat supaya segera sembuh, supaya segera pulih. Pada hari kami akan berangkat, kami beli alat tes antigen, kemudian mengetes anak kami, dan ternyata juga masih positif. Dan kami berpikir bagaimana? Tetapi kami mengucap syukur, roh yang ada di dalam diri saya, dalam diri ibu atau istri saya, menolong kami untuk melewati jam-jam dan hari-hari dengan bersabar, meyakini bahwa Allah pasti bertindak. Setelah kami mengetahui anak kami sudah cukup baik meskipun masih positif, kami memutuskan untuk meninggalkan dia di rumah dengan pertolongan beberapa saudara untuk memperhatikan. Lalu kami pergi pelayanan di Jakarta dengan hati yang tentram, mengetahui Allah yang berkuasa itu, Allah yang punya kendali, pasti mengendalikan situasi ini. Sekembali dari Jakarta kami pulang, lalu kami diberitahu oleh anak kami bahwa besok atau paling lambat 2 hari lagi dia akan mengikuti yudisium. Sehingga saya memutuskan untuk mencari lagi alat tes, kemudian malam hari itu mengetes lagi swab antigen untuk anak kami, dan terjawab negatif. Ini pengalaman banyak orang, saya percaya. Bukan sesuatu yang terlalu luar biasa untuk disaksikan. Tapi saya ingin mengatakan bukan masalah sembuh dari COVID-nya yang saya ingin saksikan. Meskipun itu juga saya memuji nama Tuhan. Tetapi kemampuan untuk menghadapi situasi yang seperti itu dengan tenang, dengan bersabar. Raja Daud, saudara sekalian, di dalam Mazmur 70 menyampaikan kesaksian yang luar biasa. Saya ingin bacakan ayat-ayat ini bagi Anda sekalian. Mazmur 70 mengatakan demikian, doa minta pertolongan untuk pemimpin biduan dari Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Lalu dia cerita begini saudara sekalian, atau dia ekspresikan pujiannya. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku, ya Tuhan. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah berbalik karena malu mereka yang mengatakan syukur, syukur. Biarlah berbaring dan bersukacita mereka yang
Yang saya ulangi, biarlah bergirang dan bersukacita karena engkau, semua orang yang mencari engkau. Biarlah mereka mencintai keselamatan daripadamu. Selalu berkata, Allah itu besar. Tetapi aku ini sengsara dan miskin. Ya Allah, segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Tuhan, janganlah lambat datang. Saudaraku, kalau perhatikan doa yang disampaikan oleh pemazmur Raja Daud, kita mendapati dia ingin sekali segera doanya dijawab. Dia ingin sekali segera semua pergumulannya dilewati. Dia ingin sekali orang yang berkata kepada dia, syukur, syukur, rasain, begitu ya. Dia ingin sekali supaya semuanya itu segera dibereskan oleh Tuhan. Tapi tahukah saudara, di dalam banyak kesaksiannya, dia bercerita tentang pentingnya menantikan Tuhan. Dalam banyak kesaksiannya, Raja Daud berbicara tentang bagaimana dengan tentram, dengan tenang menantikan Tuhan. Itu yang disebut dengan kesabaran sebagai buah roh, forbearance. Sabar menanggung kesulitan, penderitaan. Sabar menghadapi perjalanan kehidupan ini. Karena mengetahui, mengenal dengan persis, dengan yakin dan iman yang sungguh, yang utuh, bahwa Allah yang kita percayai adalah Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Allah yang bisa kita andalkan untuk segala situasi kehidupan kita. Kalau roh Allah ada di dalam kita, Dia yang adalah Allah sendiri, maka Ia akan memampukan kita untuk menghasilkan buah yang disebut dengan kesabaran. Bukankah Anda terkagum menyaksikan orang-orang yang beriman ketika mereka diperhadapkan dengan tantangan kesulitan hidup, mereka dengan tenang menghadapinya? Bukankah Anda terdorong untuk mengatakan, kalau saja saya bisa seperti orang itu? Susah sekalipun tetap bertahan dengan tentram menghadapi kenyataan hidup ini. Oh, saya mau seperti itu. Saya rindu seperti itu. Dimampukan bersabar menghadapi perjalanan kehidupan ini. Apapun itu. Oh, kiranya Tuhan menolong kita. Kiranya Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kita memampukan kita untuk menghasilkan buah kesabaran. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk berkat-Mu, pertolongan-Mu, serta pengingat bagi kami untuk hidup di dalam kesabaran menghadapi perjalanan kehidupan kami yang kami sendiri tidak bisa mengendalikannya. Mampukan seluruh umat Tuhan, siapapun pada hari ini yang mungkin sedang menanti-nanti pertolongan Tuhan, sedang diperhadapkan dengan tantangan kehidupan, situasi yang sulit dikendalikan. Mampukan mereka untuk meletakkan semuanya itu dalam tangan Tuhan, dan mampukan mereka untuk menantikan Tuhan untuk bertindak. Mampukan mereka, kami semua, untuk memiliki kesabaran di dalam kehidupan kami sebagai kesaksian, sebagai bejana yang memberkati. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya.